Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 13 Desember 2023. Renungan didasarkan dari Injil Lukas, pasal pertama, ayat 13 sampai dengan 19. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat, berkat, anugerah, dan keselamatan yang senantiasa Kau hadirkan untuk kehidupan kami. Sehingga setiap apapun yang kami tempuh, kami menemukan dan berjumpa dengan kuasa dan pengharapan yang dari-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga pula kami boleh melewati dan melampaui segala peristiwa dan masa dengan syukur. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin inilah rengkuhan kuasa-Mu yang bekerja. Dan cara kerja-Mu yang senantiasa mengasihi dan menopang kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami siap mendengarkan sabda dan kebenaran-Mu itu. Untuk itu pula Tuhan, kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui kesempurnaan kasih-Mu itu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan dengan berserah dan percaya. Amin. Injil Lukas pasal pertama ayat 13 sampai dengan 19, demikian sabda Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Maranatha. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 13 Desember 2023 adalah kabar baik yang berkelanjutan. Dari teks yang kita renungkan, maka kita diingatkan pada peristiwa Abraham dan Sarah. Ketika Tuhan memberitahukan akan kehadiran seorang anak laki-laki dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Tertawa. Sarah juga tertawa. Ketertawaan mereka tentu karena apa? Meragukan. Bisa jadi meragukan yang menunjukkan tidak percaya. Ketidakpercayaan atau keraguan ini didasarkan pada apa? Pada usia mereka yang sudah tua. Mana mungkin di usia yang sudah tua kemudian dikaruniai seorang anak. Mereka menggunakan logika manusia. Peristiwa itu juga terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Jika kita membaca di ayat yang ke-18, ketika Zakaria menerima kabar baik, seperti di ayat yang ke-13, "Jangan takut,
Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Kemudian di ayat 18, Zakaria bertanya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Persis seperti Abraham dan Sarai. Kabar baik ini kemudian tidak diterima menjadi kebaikan. Tidak langsung kemudian menggembirakan dan mensukakan hati Zakaria. Yang masih menggunakan pikirannya, kondisi dirinya, kondisi istrinya. Sama dengan Abraham dan Sarai. Tidak mungkin dalam ukuran manusia, tidak mungkin. Maka bagaimanakah? Artinya Zakaria mempertanyakan prosesnya, caranya, dan kelanjutannya seperti apa. Zakaria yang disebut, jika kita membaca di ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Spiritualitas Zakaria sedang diuji. Ia hidup benar, menjalankan segala perintah Tuhan, hidup tidak bercacat. Tapi ketika mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Gabriel, ia tidak dengan sendirinya otomatis, oke, saya percaya Tuhan bahwa aku akan memiliki anak. Oh, tidak demikian tanggapannya. Tetap menggunakan, bagaimanakah aku tahu, butuh sebuah bukti mengenai cara Tuhan atas hidupnya. Apakah ini menunjukkan keraguan? Bisa jadi ya dan tidak. Kalau saya membaca ini adalah bentuk kewajaran dari sebuah informasi dan ditanggapi dengan kesadaran penuh melihat potret dirinya. Mana mungkin? Tapi kemudian di ayat 19 menjadi menarik. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Maka kata kabar baik sejajar dengan ayat yang ke-14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Kabar baik berarti kabar yang memberikan sukacita dan kegembiraan itu. Jika kita membaca di ayat yang pertama, maka kita akan tahu tentang berbagai peristiwa-peristiwa. Disebutkan oleh Lukas, dia coba untuk mencatatkan semua peristiwa itu dengan teratur dan membukukannya. Nah, peristiwa itu yang kemudian menjadi kesaksian diri, oh iya benar ya terjadi. Sehingga ia kemudian menemukan kabar baik itu. Menemukan kabar baik itu tentu Lukas tidak akan menyusun seperti sekarang ini. Nah, kabar baik itulah yang sedang disusun pula oleh Gabriel supaya Zakaria menemukan kesukacita dan kegembiraan itu. Diberitahu dulu, nantinya akan kemudian dikaruniai seorang putra. Maka apa yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan ini pada pesan yang pertama? Kita mungkin sudah taat, kita sudah benar, kita melayani sungguh-sungguh Tuhan, dan banyak hal yang sudah kita kerjakan yang menunjukkan keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi ada bagian-bagian di mana ada yang masih kita harapkan, kita perjuangkan. Bahkan dengan sabar kita menunggu kabar baik dari Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Bagaimanakah ini akan terjadi di atas hidupku? Bagaimanakah aku tahu? Dan lain sebagainya. Kesabaran kita tentu pula mengukur kondisi. Sepertinya aku harus segera ditolong Tuhan hari ini. Aku harus keluar Tuhan dari persoalan ini. Tuhan, aku semakin menurun fisikku, semakin bertambah umurku dan lain sebagainya, tetapi persoalan ini belum selesai. Atau harapanku
belum aku terima. Maka dalam kebenaran firman yang kita renungkan hari ini, kiranya kita dimampukan terus untuk percaya bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan akan menemukan buah, atau kita akan menerima hasilnya. Seperti hanya Zakaria dan Elisabet. Dalam segala hal yang tidak mungkin dalam dirinya, ia membuat mungkin dengan cara apa? Terus setia dan percaya kepada Tuhan. Soal apa yang menjadi kerinduannya, biarlah Tuhan dalam waktunya, dalam kesabarannya yang berbicara atas kehidupan Zakaria dan Elisabet. Demikian juga dalam kehidupan kita. Betul ada berbagai pergulatan, pergumulan, harapan, dan kita sudah sangat sabar untuk menantikan semuanya. Kira itu tidak melemahkan kita, tapi teruslah dalam upaya-upaya yang baik, tetap setia, percaya, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakinlah nantinya dalam waktu dan cara kerja Tuhan, Ia menyatakan kabar baik itu, dan kabar baik itu ditunjukkan dengan kuasanya, berkat-Nya yang hadir atas kehidupan kita. Yang kedua, dari segala sesuatu atau dalam suatu hal yang tidak mungkin, dalam peristiwa Abraham dan Sarai, dalam peristiwa Zakaria dan Elisabet, bukankah Tuhan sudah menunjukkan bahwa yang darinya selalu ada kabar baik. Dan kabar baik itu tidak berhenti sekali saja, tapi terus berkelanjutan. Persis dengan kehidupan kita semuanya. Tentu bukan hanya saat-saat sedih terus yang kita rasakan. Tapi bukankah seperti di ayat 14, ada keadaan di mana kita bersuka cita, bergembira. Maka inilah yang menjadi kabar baik bagi kita bersama. Ada sukacita, kegembiraan, berkat Tuhan yang senantiasa hadir setiap hari dalam kehidupan kita, dalam waktu-waktu ke depan yang harus kita jalani. Maka kabar baik yang berkelanjutan itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan hidup bersama dengan kita. Maka akhirnya kita terus optimis dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada kabar baik. Dan kabar baik itu adalah kabar baik berkelanjutan. Karena apa? Keselamatan Tuhan berbicara kini, di sini, dan nanti. Yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Maka sebagai penutup, kita perhatikan kembali secara khusus di ayat yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Dalam Minggu Advent yang kedua adalah panggilan kita untuk melakukan pertobatan. Maka kiranya kita kembali. Jika kita belum menemukan kabar baik, atau kabar baik itu sudah jauh dari kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki pengharapan lagi. Kita mungkin kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita merasa tak berdaya, kita merasa putus asa, kita merasa lelah, bosan menantikan jawaban dari Tuhan. Mari hari ini kita kembali. Berbalik bertobat, mengakui kebersalahan kita, berbalik bertobat untuk hanya mengandalkan Tuhan, berbalik dan bertobat untuk terus nantiasa berserah dan percaya kepadanya. Sehingga kita menemukan kembali pengharapan bahwa kabar baik yang dari Tuhan akan senantiasa terjadi. Bahkan terus-menerus secara berkelanjutan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kembalilah. Seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet. Tetap benar di hadapan Allah, tetap kemudian hidup tak bercelah, dan tetap pula menjalankan segala perintah yang dari Tuhan. Lakukanlah itu, maka kabar baik itu senantiasa ada dalam kehidupan kita, dalam segala masa dan peristiwa. Maranatha, amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kebenaran-Mu menguatkan kami.
bahwa kehadiran-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan, selalu ada kabar baik, kini dan sepanjang masa yang berkelanjutan. Maka kabar baik itulah yang menunjukkan pula bahwa Engkau hadir senyata-nyatanya dan ada bersama di tengah pergulatan kami. Maka dalam peristiwa Natal menunjukkan bahwa memang Engkau menyatakan kabar baik itu. Karena sang kabar baik itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Untuk itu kami ucap syukur kebenaran sabda-Mu meneguhkan kami dalam segala masa dan peristiwa. Biarlah semua kami serahkan dan percaya pada kasih dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan. Karena di dalamnya kuasa-Mu itulah yang menyatakan kabar baik untuk kami. Sehingga pula ketika kami harus bersabar, ketika kami harus melanjutkan kehidupan dengan lelah dan membosankan, atau mungkin kami merasa tak berdaya, kiranya kami dibangkitkan kembali untuk bertobat, hanya untuk berserah dan percaya padamu. Seraya pula kami hidup benar, taat dan tegak mengikuti jalan dan perintah-Mu itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Karena kami percaya kabar baik itu senantiasa berkelanjutan. Maka Engkau hadir ya Tuhan di dalam kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudara Andrea Yosepin, anak Nasya Alana, dan juga di dalam kehidupan Ibu Frida dan kehidupan Ibu Susilowati. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar, kekuatan cinta-Mu Tuhan, menyatakan kabar baik, menyatakan kuasa-Mu yang tidak pernah berhenti, tapi seterusnya dan selamanya memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau menolong dan memberkati. Demikian juga atas kehidupan kami masing-masing, kabar baik yang dari-Mu Tuhan, yang menjadi pengharapan kami. Sehingga di setiap kelelahan, pergumulan, pergulatan, kekecewaan, beban berat, luka batin kami, dan apapun yang sedang menekan kami, kabar baik yang dari-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang menyegarkan, menjadi pengharapan untuk kehidupan kami. Maka mampukan kami terus percaya bahwa Engkau hadir menolong dan memberkati kami, sehingga dalam segala apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Tuhan memampukan kami untuk bisa melewati semuanya. Bahkan kami menemukan pengharapan itu, sehingga kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk menjalani semuanya dengan syukur. Demikian juga dalam kehidupan anak dan cucu kami akan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam studi mereka, dalam cita dan harapan mereka, termasuk kehidupan anak dan cucu kami yang berada di luar kota Yogyakarta, atau berada di seluruh daerah di Indonesia, bahkan yang ada berada di luar negeri. Tolonglah anak dan cucu kami Tuhan. Kasih-Mu menjangkau, Kasih-Mu hadir memelihara kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin berkat Kasih-Mu terus hadir menopang persekutuan dan kehidupan kami semuanya Tuhan di GKJ Sarimulyo. Demikian juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, kasih kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga kami yakin ya Tuhan, Engkau menyatakan perdamaian, menyatakan kasih-Mu, sehingga peperangan antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dan Hamas akan segera berhenti menurut cara kasih dan keselamatan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.